artinya pengakuan-pengakuan apapun yang terjadi itu dari kita hilangkan, lalu di situ akan muncul pengakuan Allah. Inilah cara untuk jenengan iki imannya menjadi ihsan. Pesan kula sing terakhir, pesan mawon, jenengan pun kula anggap dulur kula yang melebihi dulur kandung kula. Estu Pak. Saya melihat dari arah mana? Arah ruh, bukan arah jasad. Nek arah jasad berarti on istilah dulur kan. Arah ruh, dulur seiman, melebihi daripada dulur kandung. Saya melihat di dalam makalah Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Di situ ada sahabat, ada teman. Disebut sahabat itu adalah sahabat yang bisa mendorong dan menarik hati sampean itu untuk mendekat bertemu Allah. Bukan yang disebut sahabat itu sebagai teman. Teman ini mengajak hatimu untuk ngopeni urusan-urusan bercinta pada kesenangan dunia. Lah, sampean pilih sahabat, jangan pilih teman. Pun berhubung jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya yang melebihi sebagai saudara kandung, tolong kalau pesan jenengan ojo sedo dulu. Ya, ojo sedo dulu, nek gak sholat sampean wis khusuk. Tenan. Ojo sedo dulu, lamuno iman sampean kali kula durung ihsan. Pun ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hada, Kabupaten Gresik, Kecamatan Ringin Anom, Desa Sebani, Kebani, Kebani Suko. Ngapunten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallallahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Desa Kebani Suko, Ringin Anom, Gresik, wabil khusus duriyahipun Mbah Yai Karnuji radhiyallahu anhu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak lupa saudara-saudara saya yang tergabung di Jam'iyah Ansor atau Banser, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, Dewan Majelis Ulama Indonesia, jamaah yang hadir di majelis kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami bacakan, kita panjatkan ing ngersane Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis taklim dalam rangka
Kholipun Mbah Yai Karnuji yang ke-13. Mudah-mudahan apa ilmu sedikit yang nanti kami sampaikan betul-betul bisa menancap di dalam hati jenengan, akhirnya dadi ilmu kang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan kholipun Mbah Yai. Tolong dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Surat nopo tadi? Az-Zumar ayat 54. Nanging saderengipun kula maos maksud di dalam ayat tersebut sedikit kula tak ceritorin berkenaan dengan Mbah Yai Karnuji ini. Beliau iku mimba til qaul kagungan satu ajaran, sing ajaran iku gak wani disampekno ning tengah umum gak wani. Beliau kalau terpaksa menyampaikan terhadap manusia yang lain iku di tempat sepi atau secara individu. Niki akan menjadikan satu pertanyaan besar. Ajaran apa? Kalau toh iku benar, mengapa harus disembunyikan? Pun kita tarik sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau menyampaikan ajaran yang Allah perintahkan terhadap umatnya, awal itu beliau menyampaikan dengan sembunyi. Setelah kehadiran Sayyidina Umar, beliau diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu dengan terang-terangan di tengah umum. Ini Allah tuangkan di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr mulai dari ayat 93 sampai 99. Pun malam hari ini akan saya bedah ajaran apakah yang beliau pada saat zamannya beliau sembunyikan. Bukan karena itu beliau miskil, ragu akan kebenarannya, tidak. Hanya satu alasannya, belum waktunya, dan apabila disampaikan nanti banyak menimbulkan fitnah. Bon, niki. Ajaran apakah itu? Tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah dawuh mekaten, sallu ala Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanuhu, iling-iling wong sing do iman. Do iman. Islam, iman, ihsan.
Yang dipanggil itu orang-orang yang imannya belum ihsan. Ya kita-kita ini. Di situ ada ya nida, ayat-ayat pemanggilan. Mengapa kita dipanggil? Karena iman kita masih bermasalah. Mana letaknya bermasalah? Dalam hati kita masih ada iman sakliyane Gusti Allah. Perlu bukti? Monggo. Umpama tak kasih bukti mawon. Apa perkara sing ana alam langit lan alam bumi niku kesebut makhluk, betul? Oke. Makhluk iku ana sing nyiptakake yaiku Gusti Allah. Leres statusé sebagai khalik. Makhluk iku sing diciptakake, khalik iku yang menciptakan. Dong nggih? Paham nggih? Saged sambung? Saya gak khawatir kalau isine ngaji kok mboten saged sampean trima, mboten khawatir kula. Aku yakin jenengan saged nrimo. Karena apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan prosesnya. Boten langsung. Cara tiyang dahar niku Pak nggih. Boten langsung ketemu nasinya boten. Jenengan nanam, ngemes, njogo, nguwoh, ngunduh, dipepe, terus diselep dadi beras, dipususi, didang, jadilah nasi. Saya tidak bicara langsung nasi, mboten. Nek bicara langsung nasi bingung. Saya bicara proses. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, manjingo sira kabeh, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah khali sampurno. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Loh, ayati kok gak ayuhan nas? Kok gak tidak ya ayuhal muslimun? Kok ya ayuhal ladina amanu? Padahal makome amanu luwe dukur daripada muslimun. Wong mukmin iku luwe dukur katimbang wong muslim. Nek wong muslim iku cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat muslim. Kalau mukmin dia menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Pertama di dalam hukum syariah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Saged ditampi nggih? Oke. Saged dilanjut? Oke. Ketika jenengan kali kula masuk di dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, yang tauhidnya kita diajari di dalam Al-Quran la ilaha illallah, dan memunculkan dzikir disebut dzikir jahri, dzikir yang dimana diucapkan secara lisan. Lalu jenengan kalih kula dikenalke Allah.
Di dalam tauhid berikutnya la ilaha illa huwa. Di dalam iman tadi, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Tadi kan Allah, ya. Sekarang kita bicara di Dia. Kalau kita bicara Dia, Pak, berarti orangnya itu jauh. Dia itu lu, lah gak mungkin kalau Dia itu ada di depan kita. Kalau kita ngomong Dia, huwa, berarti jauh. Berarti Allah masih terasa jauh bagi hati kita. Saya ulang, ketika kita menjalankan di dalam keimanan kita perintah dan meninggalkan larangan, bagi hati kita Allah masih terasa jauh. Coba ayo diperiksa dalam hati kita masing-masing. Ibadah apapun yang kita lakukan ketika kita masih amanu, tingkatan kita masih ada di iman alias belum di ihsan, maka hati kita Allah itu masih terasa jauh. Di sana, di ars sana, di atas langit Sabtuju ada ars, Allah berkuasa di sana. Niki keterangan Quran loh ya. Bapak Ibu, makhluk sak jagat iki, jagat langit, jagat bumi, kula takok nggih, beliau semuanya iku umpama gerake tidak digerakkan Allah, bisakah gerak sendiri? Coba niki jawabannya mesti ada dua. Jawabannya ada yang berjawab ya bisa gerak sendiri tanpa Allah. Ada yang bisa menjawab Allah itu sebagai sang penggerak seluruh alam. Pun sampean wonten pundi niki? Wonten jawaban pundi itu pun jenengan tidak saya salahkan. Karena semua diri manusia itu dalam pembelajaran tauhid itu bertingkat-tingkat, ada prosesnya masing-masing. Menawi jenengan kerso, menawi kerso lho, ngaji dalu niki, saya tawarkan untuk iman sampean itu menjadi ihsan. Menawi jenengan kerso tak terus ning ngaji ini, nek ora tak tutupi tak mulai. Terus pundi? Saged dilanjut. Estuda. Oke. Nyuwun pinten jam? Subuh. Bu, nyun sewu ingkang kawadah, bukannya saya tidak mau mboten. Nggih niki ndadekno kiai cepet bongko. Ngeten iki. Sacukupe mawon, ya. Titik paham terus diterapke. Ukeh-ukeh mabur percuma. Nggih. Titik paham dilampahi. Pun udkhulu mlebu sira kabeh, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam itu kelawan dengan sempurna. Apa sempurnane Islam niki? Pun madhab siapapun, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali atau ulama sedunia,
mengakoni. Apa mengakoni? Mengakui. Maaf SD gak lulus. Yang di dalam tubuh Islam niku kesempurnaannya ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Pun berhubung menungso ini Bapak Ibu, Allah ciptakan terdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama adalah jasmani, unsur yang kedua adalah rohani. Jasmani Allah ciptakan kita dari saripati tanah, nanti kalau game over balik ke tanah. Jasmani. Ruhani Allah ciptakan dari zatnya lewat nur Muhammadnya, nanti kalau kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun. Pun supaya menungso manusia semuanya itu Islami sempurna, maka Gusti Allah nurunkan Kanjeng Nabi, para rasulnya, setiap umatnya membawa 2 ajaran. Pertama adalah syariah. Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya sampai Nabi Adam syariati rapodo, karena zamannya masing-masing. Wes 1. Yang nomor 2, Allah menurunkan Rasulnya untuk menyampaikan ajaran khusus untuk ruhaniyah. Tadi jasmaniyah syariat. Makanya jenengane iman wajib ninggalkan larangan, jasad ini wajib menjalankan perintah yang sesuai dengan madhab panjenengan masing-masing. Tapi ajaran yang nomor 2 yaitu ajaran hakikat. Tadi kan wonten 4: syariat, thariqat, hakikat. Ajaran hakikat ini khusus untuk mendidik ruhaniyah sampean kali kula supaya bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih esa itu? Tidak menduakan Allah, tidak menyamakan sesuatu sama dengan Allah. Contoh, sing ngobahno niki lho, napa niki? Niki lho. Terot napa niki? Kain niki lho. Lho, obah. Ya cek gak ongkep wong-wong niki. Pokoke aja udan. Nek udan mesti makanya Gusti Allah kalau wingi dentekno udane. Pun sampean tingali kain niku. Niki sing tak sebut kula niki mboten saged mengesahkan Allah, tapi menduakan Allah. Ibu bapak, obahe kain terop iku apa iso obah dhewe tatkala tidak diobahkan Allah lewat angin? Saged mboten? Mboten, leres. Paling tidak sampean iki mempunyai iman angin iku sing dadekno obahe kain. Lah ngoten nggih? Tapi sampai lali. Siapa yang menguasai angin iku sehingga angin iku bisa ngobahno kain atau terop? Iki lupa. Nggih napa mboten? Sik kula takon, angin iku makhluk napa kholik? Oke.
Nek angin iku makhluk, berarti saya menyamakan angin dengan Allah. Bagi iman kita yang belum ihsan, nggak apa-apa. Maklum. Karena kita mengatakan Allah itu jauh. Tapi kalau iman kita sudah ihsan, mohon maaf, hati ini nggak boleh sak cuwil pun iman sing ngobahno sing ngobahke apa iki? Terop iku adalah angin, nggak boleh. Lewat ayat innallaha bikulli syai'im muhit. Sak temeni Gusti Allah iku ngelimputi segala hal, sesuatu apapun termasuk yang ada di angin. Hati sampean kali kula kalau sudah ihsan mesti beriman, meyakini sesungguhnya geraknya kain di terop ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ajaran Rasulullah yang kedua, dinut tauhid, dinul haq, hakikat itu sudah jenengan pelajari dan jenengan amalkan, lalu mengangkat iman sampai kali kulo menjadi iman yang ihsan. Sekarang kulo tanya, jenengan tadi sudah siap kulo arahno iman sampean biar jadi iman yang ihsan? Berarti jenengan kedah siap nerimo ajarane Kanjeng Nabi yang diteruskan sahabat, yang diteruskan tabi'ina sholihin ila yaumil qiyamah. Ajaran dinut tauhid, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Sebab jenengan nek sampun atine memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinut tauhid, jenengan yakin nanti menghadapi kondisi apapun hati jenengan Allah itu terasa dekat. Ping pindone ati sampean gak gampang ngamungan. Ibu gak gampang muring-muringan yen lamuno bapak olehnya memberikan blonjo biasanya sak wulan 3 juta, sak wulan diweni 300. Mboten muring-muring. Lah nyene bapak kena PHK. Terus bapak cari kerjaan belum dapat-dapat, nggak muring-muring. Bapak yang ngunu ora bakal bludrek. Tahu bludrek nih? Marah-marah apabila dimasakkan nyun sewu sego iwak uyah sebab blonjone mung 3. Mboten muring-muring. Boten gampang muring-muring. Inilah Pak yang Allah dawuhkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang keiksanan satu iman seseorang itu jatuhnya di tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jenengan nanti
akan merasa di mata Allah itu dolim selama ini. Bentuknya dolim, kita datang Allah, pada Allah bagaimana? Kita masih ada iman selain Gusti seperti angin tadi. Masih banyak lagi selain Allah masuk di dalam rongga rohaniah sampai kali kula. Padahal Rasulullah dawuh, Allah dawuh yang disampaikan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menyampaikan terhadap kita, la taj'al ma'allah ilahan akhara. Janganlah di dalam hatimu itu ada wujud sakliyane Gusti Allah. Inilah Pak, ajaran hakikat, ajaran tauhid la ilaha illa anta ini, yang beliau Mbah Yai Kanaji boten wantun nyampe ake di tengah umum. Karena masanya nyun sewu, jikalau terpaksa beliau sampaikan, mesti memakai bahasa isyarah, kinayah. Akhirnya kita sebagai talamid, murid, itu susah memahami. Sebab zamannya belum 14 abad. Kalau sudah 14 abad, baru ini dibuka secara terang-terangan. Contohnya malam hari ini. Urusan umat ini mau terima atau tidak terima, itu bukan urusan ajaran itu. Yang jelas ajaran baginda Rasul di jalur tauhid ini tujuannya supaya jenengan kali kulo itu biar ruh terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu. Sebab anane dengan adanya iman kita tidak bisa mengesahkan Allah, alias kita masih ada iman selain Allah, itu disebabkan hati kita terbelenggu oleh nafsu kita masing-masing. Ada di situ. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi malam hari ini kalau buka ajaran yang pernah beliau pendam, beliau bawa, beliau rapeti. Mungkin putra-putrane Duriyae sempat nyecep ngelmune niki mboten? Duriyahipun sempat nggih? Nggih. Bon. Intine ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid khusus untuk membahas dan mendidik, mengajarkan hati sampean kali kula supaya bisa mengesahkan Allah setelah kita keluar dari belenggunya hawa nafsu. Di situ ada tauhid dua, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Nanti terakhir, ana niki terakhir. Ini juga tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ibu bapak, 14 abad setelah sepeninggal beliau Sayyidina Ali, ajaran ini tertutupi rapat-rapat. Beliau Sayyidina Ali matinya di dalam syuhada, gegara
beliau itu disyirikkan oleh kaum Khawarij ketika beliau menyampaikan la ilaha illa anta, isinya la ilaha illa ana. Beliau Sayyidina Ali punya dua ilmu karung, satu karung isinya syariah, tatkala ini disampaikan aman-aman saja, tapi satu karung hakikat makrifat, tatkala itu beliau sampaikan, beliau akan dihujat, dicaci, bahkan dibunuh. Fakta sejarah kisah beliau, oleh karena itu merupakan satu kebenaran, beliau sampaikan juga, akhirnya kaum Khawarij itu yang membunuh. Niku kasus Karbala itu. Bahkan yugone Hasan Husain yo ikut dibunuh. Niki sejarah tidak bisa kita tutup-tutupi. Akhirnya ketemulah tahun 2014 Dewingi 2014 20 dan 14 dibuka di dalam Al-Quran 20 surat ke-20 surat apa? Ternyata surat Toha. 14 ayatnya berbunyi apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li dzikri. Tauhid yang paling tinggi niki. Pernah di masa beliau Syekh Al-Khalaj juga begitu. Pernah di Indonesia berani menyampaikan, akhirnya dipenggal. Miturut sejarah satu sisi Syekh Siti Jenar, karena olehnya menyampaikan itu tidak melalui proses, tidak memakai sistem wasilun, tapi memakai sistem majedubun, biasanya gitu. Nah, malam hari ini ajaran itu kami sampaikan sistem wasilun, sistem di mana proses mulai dasar syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Lah mana thariqahnya tadi kok ditinggal lah gitu toh? Mari habis syariat langsung hakikat pun. Sekarang kulo jelasno, syariat itu ilmu ajaran sing kanggo didik jasmani supaya jasmania iku beramal, ninggalno larangan, menjalankan contoh sholat perintah jasmani, larangan nggak boleh mencuri jasmani. Rohani belum terdidik. Selama hati sampean belum mengikuti ajaran Rasulullah, khusus di jalur dino tauhid untuk mendidik rohani supaya bisa mengesahkan Allah, jenengan kali kula nyun sewu, ibadah apa wae apapun, apakah sholat, apakah zakat, apakah maca Quran, apakah poso, apakah haji, apapun ibadah, saya pastikan hati sampean tasik menuduh bahwasanya Allah itu terasa jauh, terasa jauh. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika kita sholat, nafsu membuat satu kesempatan masuk di dalam hati jenengan supaya jenengan kali kula tidak bisa khusyuk, tidak bisa merasakan kehadiran Allah, justru merasa kehadiran urusan-urusan babakan dunya. Ojo heran. Dan ini proses kita.
Makanya dengan datangnya ajan Rasulullah di jalur dinut tauhid ini adalah menawarkan untuk jenengan kali kula sebagai umatnya, yang mau silakan, yang tidak mau itu juga tidak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Ajaran ini tidak ada paksaan bagi siapapun. Boleh jenengan imane mandek ning iman, boleh jenengan iki naik ke ihsan. Monggo silakan. Cuman izinkanlah kami, saya akan membahas tentang keihsanan satu iman yang berdasarkan tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Izinkanlah, barangkali satu dua ada yang bisa menerima. Ngeten Pak, waktu Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya teniki, tiba-tiba ada seorang pemuda langsung ke depan beliau. Seorang pemuda itu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, man huwa ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Bon, dijawab oleh Kanjeng Nabi, Islam itu ketika saat hamba mengucapkan dua kalimat syahadat. Iman itu ketika saat satu hamba itu menjalankan perintah Allah jasmani dan larangan Allah jasmani. Bon. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarohu. Sing disebut ihsan iku ya Pak Bu, ketika jenengan beraktivitas nopo mawon, ibadah apapun, mahdhaf atau ghairul mahdhaf, murni atau tidak murni. Murni contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, sedekah, nyantuni anak yatim, nyantuni rondo-rondo tuwa. Rondo 6 Mak, nek rondo 6 iku ana maksude. Ibadah yang tidak murni, kerja, makan, minum, beol, apapun jenengan berlaku di situ, ati sampean itu anta budallaha ka'annaka taroh, bisa melihat seakan-akan bisa melihat wujudi Allah, karena Allah itu pun dekat ning ati sampean. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115, lillahi walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat semua milik Allah. Makhluk apapun geraknya itu yang menggerakkan Gusti Allah. Dimanapun kau mengarah, menghadap, di depan jenengan ini ada wajah Gusti Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena iman kita belum ihsan. Meripat ati sampan kali kula belum bisa memandang wajah Allah itu, karena antara ainul basirah, mata hati jenengan kali kula dengan Allah, antara keduanya ini ada penghalang, ada penutup. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tentang penutup iki disebut fi qulubihim maradhum fazadahumullahu maradha, penyakit. Dalam ayat lain dikatakan wahum al-asnam, itu adalah berhala. Dalam kitab tasawuf
yaitu kitab Al-Hikam. Beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, masih wallah, perkara selain Allah itu yang menutupi kita. Lah sedangkan ajaran Rasulullah ini fungsinya adalah untuk membumi hanguskan perkara yang menutupi ainul basirah, mata ruh sampai kali kula dateng Gusti. Akhirnya nanti disebut ihsan. Fa illam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka Anda seakan-akan selalu dilihat dening Gusti. Karena apa kita selalu merasa dilihat Allah? Karena Allah sudah terasa dekat. Bapak Ibu, isine ajan Rasulullah di jalur tauhid iki ngaji setahun gak mari. Ora mari. Kula niki Pak ngajarno tentang ajaran ini sudah 24 tahun. Kanjeng Nabi terhitung 23 tahun sampai sedo beliau. Mulai 40 sampai 63 beliau. Sementara saya mulai tahun 2000 sampai 2024 ini berarti sudah terhitung 24 tahun. Mohon maaf Pak, empun enak-enak koyok ngeten iki mboten. Coba sinten sing nanti di penjara wong sakmene kae. Termasuk kula dihukum 3 tahun Pak. Piye rasane di penjara? Tak kandhani percaya gak percaya dudu urus aku. Oh enak. Nggih. Kok saged di penjara enak? Dilihat dari sisi mana? Satu sisi gak nyambut gawe, mangan gak kerja. Setiap hari disuguhi mangan. Orang nyambut gawe. Turu nyenyak. Nyun sewu. Turu lho ya dijogo, Pak. Nggih. Jarene ibu-ibu wedi ilang ucul ya. Bener. Dikunci kamare, dikunci pagere, mburine pager ana ring siji ana ring loro, mburine maneh ana petugas sipir. Jare arek-arek ceke gak melahi. Satu sisi saya katakan enak, kita dijauhkan Allah dari pergaulan manusia, dijauhkan Allah dari maksiat, dijauhkan Allah dari apapun. Bila mana Anda mau menggunakan ini sebagai waktu yang khusus untuk munajat pada Allah, jadi ngeten kesempatan toh. Makanya jenengan nek kepingin uzlah, gak diparani garwa anak, gak dikongkon nyambut gawe, gampang carane. Nek gak di tempat, ada orang lewat tunyun, cek diperkarakno baru mlebu penjara. Gampang toh, gampang. Tapi iki akan bermasalah sampai nang nggone penjara nek lamuno apabila hati jenengan tidak mendasari tentang masalah tauhid pada Allah. Sumpah kayak bendino Bandawi dah sumpah kok gak metu-metu. Lho nggih. Pingin tumbas bakso ya gak iso. Pingin ngambung bojo ya ora iso. Pingin ngudang anak ya ora iso. Pak, nek wayah riyaya Pak, ya Allah krungu takbir ku nangis kabeh. Nangis iku bukan karena nyun sewu gak kepethuk keluarga enggak.
eling jenangi. Biasa mangan jenang, gak mangan jenang. Nangis drotos. Bon. Bapak Ibu, Allah mengutus utusannya baginda Rasul ini membawa ajaran ini. Dua tahapan yang beliau sampaikan, pertama dengan sembunyi-sembunyi, kedua dengan terang-terangan. Saya juga tahun 2000 sampai 2005 sembunyi-sembunyi, Pak. Sehabis tahun 2005 ke atas baru kami ini terang-terangan. 2010 bulan Mei tanggal 21 2010 itulah waktu saya masuk penjara. Rapopo. Memangnya sejarah iki kudu dilampahi. Bagaimana kalau kita menoleh sejarah baginda Rasul? Tambah luwih berat, Pak, luwih berat kalau dibandingkan dengan saya. Sebelum memang kami dipenjarakan, kami dibenci, dicaci, dimaki, dikatakan apa yang kusampaikan tentang tauhid ini di tengah-tengah masyarakat dikatakan ajaran sesat. Kula nggih mung matur nggih mboten napa. Padahal ini menurut proses. Apalagi kami membuat sistem yang langsung ibaratnya sampai langsung tak weni sego nasi, gak usah tak duduno proses sih, tambah bingung. Sebelum kita membahas kewujudannya Allah, kita membahas namanya, kita membahas sifatnya, kita membahas yang namanya zatnya, kita membahas af'alnya. Ini proses. Ini aja banyak yang tidak mau dan mengatakan ini ajaran sesat. Saya teringat di Gresik niki wonten saudara atau teman mukholidnya Abah, Mbah Yai Husain. Ngepret tebihan saking mriki. Jauh enggak? Beliau sempat menyampaikan tentang aqaid seket atau sifat-sifat wajib Allah, sifat mukhal Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat mukhali Rasul, sifat jaiz Rasul. Itu aja sudah dianggap ajaran sesat. Padahal itu sebagai dasar di dalam tauhid la ilaha illa anta untuk iman manusia menjadi ihsan. Berhubung awal-awal belum sudah salah faham, akhirnya ditolak. Sempat beliau itu dulu itu disidang di Surabaya. Sempat disidang. Memang belum waktunya. Lah sekarang sudah waktunya kami sampaikan dan ini diakui oleh Dewan Majelis Ulama Indonesia tentang masalah dinu tauhid. Lebih-lebih saudara-saudara saya yang tergabung di Nahdien tentang pengajaran ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain. Pedoman kitabnya, ijma kiasnya macam-macam tasawufnya. Ada yang memakai Al-Hikam, ada yang memakai Sirul Asror, kitabnya ada yang memakai apa? Jam'il Usul Aulia, wis macam-macam. Ada yang pakai Fathur Rabbani, monggo. Dan semua isi di dalam kitab ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kalau memahami, kalau nggak paham, terus gak gelem tanya,
ya jadinya salah paham. Makanya nanti tetap saya kasih waktu untuk bertanya apa materi yang kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana caranya mengihsankan iman kita? Bon, sampai buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Di situ Allah katakan, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau, kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Allah, selama ini kami itu zalim terhadap jenengan, yaitu berbentuk hatiku beriman pada selain Allah, selain panjenengan. Niki kisah Nabi Yunus. Ketika saat Nabi Yunus Bapak Ibu menyampaikan ajaran hakikat atau tauhid, yang ajaran ini seluruh Rasul wajib menyampaikan, di tengah-tengah kaum itu ditolak. Akhirnya hati beliau Kanjeng Nabi Yunus itu hatinya itu medongkol, Pak. Medongkol, nggak bisa menerima dengan kenyataan yang berupa kaumnya menolak. Dzalika dhalalatun, bahkan kaumnya mengatakan, Yunus, ajaranmu itu adalah ajaran yang menyesatkan. Niki Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sumpah ajaran untuk menyelamatkan ruhaniyahnya kaum malah ditolak, langsung dungo nang Allah. Ya Allah, ajaran jenengan sampun ditolak kaum kula, tolong hancurkan kaum kula niki, wis boten manfaat. Nyun sewu Pak. Sikap Nabi Yunus yang seperti ini jauh berbeda dengan sikap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sama. Teladannya Kanjeng Nabi itu tatkala disakiti beliau tidak menyakiti. Tatkala beliau dibenci beliau tidak akan membenci. Tatkala dia dihina beliau tidak menghina. Tatkala dia diperangi beliau tidak merangi. Nyun sewu, munculi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang lainnya itu disebabkan muncul dari kaum kafir Quraisy. Bukan Rasulullah ngaiti, bukan. Sifatnya Rasulullah dan para sahabat itu bertahan. Jelas sifatnya Rasulullah ada 4: sidik, fatona, tabligh, amanah. Gak mungkin beliau akan menyakiti orang lain ketika orang itu menyakiti. Oleh karena ini sudah ranahnya nyawa. Perang ini lah nyawa toh. Nek gak mateni yo pateni. Hukum darurat Rasulullah jalankan. Seperti itu. Pernah terjadi beliau masuk di kaum Taif. Apa penerimanya kaum Taif? Rasulullah tidak hanya dicaci, ajarannya tidak hanya dijuluki ajaran yang sesat, tapi beliau juga secara fisik mendapatkan penyakitan terhadap beliau. Dihantam kotoran unta, dihantam apa jenis nek cara sakniki paving. Dene engko aku sing ngantem paving ya ora apa-apa. Tak anggap ae iku mang rejeki. Nggih kula trima. Ketika saat itu Bapak Ibu, malaikat Jibril tahu, mboten mentolo malaikat Jibril.
menawarkan diri jasa terhadap Rasulullah. Ya Muhammad, kaum Taif, kaummu ini tak belane gunung Uhud ben matek kabeh. Bagaimana jawab Rasulullah? Ojo Bril, jangan. Dia olehnya menolak itu sebab belum paham, akhirnya salah paham. Siapa tahu dia nanti ketika saat tua dia sadar. Kalau tidak sadar, siapa tahu nanti anak cucunya menjadi pengikutku. Begitu Rasulullah. Beda dengan Nabi Yunus. Langsung ya Allah hancurkan. Ya dihancurkan tenan. Tapi ketika saat beliau Nabi Yunus nyebrang numpak kapal, nahkodane ngomong, Bapak Ibu kebean wong, kapalnya nanti jungkir mati kabeh. Musyawarah Pak, sepakat di lotre, jenenge ditulis, sapa sing metu berarti harus nyemplung. Sepakat semuanya Pak. Kayak arisan iki lho nggih. Seperti arisan. Nek arisan mriki jedule dhuwit, Nabi Yunus jedule musibah. Pertama Pak, kotok tekek dibuka. Yunus mboten terima. Aku iki nabi. Yo, durung-durung wis takabur ya lah. Niki durung muncul la ilaha illa anta tadi. Dereng. Aku iki nabi, gak mungkin. Aku iku disiksa Allah, diceblongno iki, gak mungkin. Diulangi maneh. Diulangi Pak. Umplunge diotok-otok maneh, dilebokno jeneng maneh, otok-otok. Tekek. Nomor piro tekek? Wis gak unsum. Dibuka kertasnya, Yunus, metu Yunus maneh. Ngoten niku sik dereng trimo atine Nabi Yunus. Dikongkon ngulangi sampai 3 kali tetap muncul Nabi Yunus. Nangis Pak Nabi Yunus. Salah apa? Dereng semerap. Akhirnya dengan kesepakatan Nabi Yunus langsung nyemplung nanggone laut, keluar dari kapal, ditampani ikan nun. Ikan nun niki ulama khilaf. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan paus. Wis gak usah berdebat, sing penting iwake gede. Ngoten nggih? Gede. Terus ketika saat diuntal ikan ini, disitulah turunnya ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ulama juga khilaf berapa hari, berapa bulan Nabi Yunus ada di perut ikan. Ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan 21 hari. Wis gak usah gegeran ya, sing penting suwe ngoten mawon. Yun sewu sama dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, roh sak jasate. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Wis gak usah gegeran ya dah, gak usah. Sebab semua makalah itu punya dasar masing-masing. Sing penting diperjalankan menghadap datang Allah, mulih-mulih pulang-pulang membawa wahyu, wajib sholat 5 waktu. Wis gak usah gegeran, gak usah gegeran. Walaupun asalnya 50, akhirnya jadi 5 waktu. Yang sampai zaman ini dilakukan oleh umat-umat baginda Rasulullah yang ada, yang setia di dalam ajaran beliau. Dan di situ ada 2. Ada pengikut Rasulullah yang hanya masih
imannya belum ihsan, ada yang masih, ada yang sudah sampai ke ihsan. Terus kita golongan yang di mana? Bapak Ibu, ternyata di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta ini, jenengan kali kula iku dididik ning jerone ati iki Pak, ana iman sing ihsan, ana imanul haq yang disebut iman yang benar, yang disebut ihsan. Dan untuk menyambungkan iman sampan kali kula datang Allah sehingga menjadi iman yang ihsan, itu harus punya wasilah, tali hubungan erat hati sampean khusus datang Allah. Hubungan ada dua, hablum minan nas, hablum minallah. Khusus ini hubungan minallah, hablum minallah. Mana yang disebut hablum minallah, hubungan langsung jenengan kali kula datang Allah. Istilah tali khusus hati sampean datang Allah. Mana? Pun dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Allah dan raihlah, dapatkanlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Raih apa? Al-wasilata ing tali, al-wasilata ing jalan langsung datang Allah. Langsung Pak, jalan iki langsung nang Allah, bukan pada selain Allah. Bukan jalan ke surga, bukan. Surga itu makhluk toh, bukan. Bukan jalan ke neraka, bukan. Jalan langsung nang Gusti Allah, al-wasilah niki. Nyun sewu, pundi wasilah miturut ayat itu yang dimaksud? Buka lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Di sini disebut tali. Pegang teguhlah tali Allah langsung hatimu, jangan pernah kau lepas. Dan tali ini akan bisa hatimu meninggalkan selain Allah, beriman selain Allah, dan menuju hanya iman datang Gusti Allah. Wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya betul-betul datang Allah yang disebut ihsan. Carane ya napa? Pun ringkes mawon. Jenengan nek arepe salat, arepe aktivitas napa wae, ning ati sampean iku, jerone atiku ono pangrasa. Jerone ati sampean iku ono rasa. Rasa inilah Pak yang dimaksud ihsan. Sebab rasa itu enggak pernah bohong. Kalau lesan gampang. Aku ditakoni rondo kempling nu, son wis ndi bojo? Dereng. Mergae atiku seneng nang rondo kempling. Padahal ning omah wis duwe. Apalagi tanyanya lewat WA. Saya masih single parent. Tapi hati nggak bisa bujuk Pak Nyamean. Nggak bisa bohong. Contoh sampean dalu niki malam hari ini ngaji di Masjid Al Mubarakah. Coba sampean ngen mungkin nek wonten griya. Nek ajenge sari. Ibu kongkon tangklet, bapak kongkon tangklet.
Pak Bu, wau jenengan teng pundi habis sholat isya mang? Nyun sewu. Lesan bisa bicara jenengan ada di terminal, tapi hati sampean nggak bisa bicara. Selain ngaji di Masjid Mubarokah nggak mungkin. Namanya rasa nggak bisa ditipu. Di depanku contoh ada wedang jahe. Kalau coba, mungkinkah rasa kopi? Nggak mungkin. Rasa itu nggak pernah bohong. Satu nih kopi, tapi rokok keri. Lah jenengan rokokan mangan mosok kene nyotot tok. Nggih mohon izin nggih, mohon izin. Rasa iku nggak pernah bohong, Pak. Ihsan, iman yang sudah ihsan nggak bisa ngapusi. Caranya ya nopo ngeten. Jenengan mengkidalu salato hajat utawa tahajud 2 rakaat itu. Coba sebelum jenengan kali kula takbiratul ihram, wukuf kolbi dulu. Ati sampean mandek kok. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Sebab tanpa wujudnya Allah di dalam situ, gak mungkin jenengan kali kula niki bisa berdiri sendiri. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah ya di awal ya di akhir, di dhahir ya di batin. Mbah Yai dulu sanjang ya kuwi ngger sejatine urip. Wis iki rada munggah didik lho ya. Sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri sampean sehingga diri jenengan bisa beraktivitas sholat. Berarti jenengan bisa beraktivitas sholat sebab digerakni yang maha suci yaiku Allah subhanahu. Ojo diakoni jenengan iku iso ngadeg dhewe, rukuk dhewe, sujud dhewe. Coba hati sampean kali kula fokus no untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri jenengan kali kula sebagai sang penggerak segala alam semesta ini. Sebab menungso sapa wae apapun makhluk, baik makhluk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, iblis, semua bisa gerak sebab digerakni dening Gusti. Dalilin dison cangkemmu ojo nyocot tai. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun atau mencegah mudarat apapun makhluk ini. Hal itu bisa terjadi melakukan ini semata-mata illa bil. Loh jelas toh? Iki kecili apal ngetepal. Nggih mboten? Tapi berhubung ajan Rasulullah di jalur tauhid tidak dibuka pemahamannya gitu wasmoco. Sama dengan ngeten. Suatu saat ada orang yang ingin beli sesuatu di toko. Mau macam-macam Pak di toko. Ngomong ngeten. Pak tumbas. Pak tumbas. Ditakoki kali sang penjual, tumbas apa? Jawabane Pak tumbas. Pak tumbas. Mboten bingung ngasih dodol. Bingung. Artine Pak, jenengan iki waktu nyembah dateng Allah wajib hukumi jenengan iki ketemu ambek sing disembah. Ngoten lho karepe. Jenengan nyuwun berdoa ud'uni astajib lakum.
wajib hukume sadurunge jenengan nyuwun kudu ketemu ambek sing duwe. Laksana sampean duwe tangga sampean duwe pelem sing enak-enak, sampean kepingin pelem, sampean jauh pelem iku langsung ngantem apa tah mara metuki njaluk Pak D nyuwun peleme. Ya napa sing bener? Mesti metuki Pak D dulu, tangga kita boleh atau tidak pelem itu kita minta. Lah ngoten nggih. Niki adab tata kramane ngoten. Berhubung iman kita belum ihsan Pak, tidak mendahulukan kita bertemu Allah, tapi kita maksa nang Allah, maksa durung ketemu, maksa untuk meraih apa yang kita minta. Padahal yang kita minta itu nggak ada bedanya dengan kita, artinya sama-sama makhluk. Nggih mboten? Sama-sama makhluk. Makanya biar jenengan kali kula punya tata krama ketika sholat, tata krama ketika jenengan ngibadah apa wae, biar ketemu Allah. Kembali pada materi kita, surat Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh, wa anibu lan do baliya sira kabeh menungso ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artine apa Pak? Niki kalimat amar, perintah. Olehnya Allah merintah kita untuk kembali kepada Allah, itu sebab hati atau ruhaniah kita telah terlalu lama meninggalkan Allah. Olehnya kita beriman pada selain Allah, di situ loh Allah manggil. Dikarenakan kita menjauh dari Allah, itulah kita dipanggil. Kok umpama kita itu sudah kembali pada Allah, gak mungkin ayat ini akan turun. Pak, setiap wahyu Allah turun mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa itu turunkan. Yon sewu, sinten di sini sing senengane menyanyi apa? Sing senengane menyanyi sinten? Campur sari. Wonten nggih? Kula request ansal mboten? Ansal mboten? Judule Sri Minggat. Wonten lho mriku. Judule Sri Refe niku ana kalimat ngeten. Ndang baliyo. Niku kan perintah. Mengapa ini harus dikatakan ke Sri? Sebab Sri itu telah meninggalkan garwa sae, katut digondol. Kok umpama Sri iku mboten minggat, gak mungkin muncul judul lagu Sri Minggat. Sama hati ruhannya kita minggat dari Allah. Padahal sebelum zaman azali, sebelum jenengan dilahirkan ke dunia, dalam surat Al-A'raf ayat 172, roh itu sudah janji sama Allah, tidak akan tinggalkan Allah, tidak akan beriman pada selain Allah, tidak akan menyembah bercinta selain Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok hanya bercinta padaku? Betulkah kau besok itu hanya beriman padaku? Jenengan jawab bala syahidna, nggih. Kula takok tiang ringin anom, eling sampean biyen roy iku nek tau janji nang Allah. Mboten eling nggih? Biar eling dibuka Al-A'raf 172. Ternyata di situ sebelum Allah dawuh wa nafakhtu, meniupkan roh ini, jenengan kali kula roh itu sudah semuanya sudah berjanji.
Tapi ketika saat kita akil balik, sing lanang mulai Pak golek pacar, sing wedok yang ngono memeti tir podo irenge, sir podo senenge, tumbuh oleh tutup maplek. Mangkane zaman saiki gak usah ngomong arek SMA, SMP kadang-kadang ono sing ini seperti itu. Coba bapak-bapak ing dalam tahun jenengan umur kelahiran 70 ke bawah, nyun sewu lho, lanang wedok wis gerang-gerang singitaning ganyong, yo gak meteng iku jumpritan iki lho Pak nggih ya, ora enek, gak ada. Sekarang zaman wis beda Pak, zaman ini beda, HP, medsos, wah Allah ya karim. Untuk menanggulangi putra-putra sampen kali kula, tolong, sekali lagi tolong, lulus ibtidak langsung masukkan pendidikan yayasan pondok pesantren, biar dididik ilmu syariat di dalam tarbiyah ibtidak, sanawi, aliyah. Nanti setelah aliyah dia akan belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebab ini kebanyakan hanya dipelajari di pondok pesan. Nek sampean pengin duweni putra sing gak sampak terjadi sing koyok ngono kuwi, sebabe zaman sak mangke niku Pak, zaman sing luar biasa, tidak sama dengan dulu. Kalau dulu gudel manut kebo Pak, saiki kebo manut gudel. Paham maksudnya? Dulu Pak, anak gak nganut nyun sewu dikongkon minggat meneng, dituturi ndingklu gak wani Pak, nyawang wajahe wong tuwa iku ora wani nggih Pak nggih. Niki wong biyen. Sekarang po duwe pacar disodorno gak cocok ditolak, gak usah dikon minggat, budal dhewe minggat ambek pacar, mulih-mulih wis met. Wis niki zamane Antarayana Pak, kebo nganut gudel. Kita sebagai orang tua nggak berdaya, estu wong biyen niku nyun sewu. Kalau Semarang Mbak Yu kula niku dijodohno wong tuamu sewong tua, arek ning pondok iki mboten ero nek iku bojoku gak ero. Basa wis diakad nikahno, dikon mlebu kamar gak ditandang-tandangi. Ya napa le tandang Pak, nyun sewu lho nggih, nyun sewu, wong gak kenal. Tadi turu singkur-singkuran. Niku jangkepe nek trosi kakang-kakang kula dhisik niku sanjange niku 41 dina niku jentikane sikil niku digrabak ngeten. Nek menengahe berarti tondo gelem dijarno si akhire merantak-merantak. Ngoten dulu niku. Sakniki gak usah ngenteni akdo nikah Pak. Wong barat niku jajale sik belum tuku kok isok meteng apa ora. Iku wong kono, wong barat. Nek wong timur ora ngoten. Mbuh ora beda, mbuh ya apa ya ora ngerti ya. Biar tidak seperti itu, saran saya secara syar'i tolong putra sampean ondokno sing jelas, pondok iki sing jelas, pondok sing bahas tentang betul-betul sumber ilmu syariah dan hakikat dari Kanjeng Nabi niki. Inilah nanti akan secara fisik menyelamatkan putra-putra sampean kali kula
dengan zaman yang globalisasi seperti ini Pak Bu. Urusan gak tegok no Pak, memang gak tegok. Sinten sih, siapa sih yang mau dipisahkan dengan anak? Estu. Wis dadi wajibe wong tuwa nek pisah dengan anak, walaupun anak mondok tangisan wajib. Anak yang ngono nangis wis jarno ae. Biar anak itu belajar mandiri Pak. Ojo dimanjai. Kula punya anak sing nomor loro, estri. Anak kula niku jumlahe 7 setugel. Nggih, niki sik 7 setugel. Setugel tapi sampun meh babaran niki. Wulan kalih insyaallah babaran. Nggih. Berarti pun gede, pun gede. Berarti kok jangkep 8. Kok kata, oh sik kurang kok. Lah, kiai ku gak ono hiburane Pak, kejaba yo mek ngono tok. Bojo wis kata oleh kabeh-kabehan, bah ceke nyeretel anake. Urusan kok mangan apa jari Gusti Allah. Orang yang hati jenengan kalau sudah ihsan Pak, nggak akan khawatir apabila biaya apa yang dibutuhkan anak dalam pondok pesantren, gak khawatir sampean. Sampean akan khawatir kok dibiayai opo, duit opo, apabila iman sampean kali kula belum ihsan. Si ono rasa khawatir, rasa gelisah, rasa wedi iki kok bondo opo. Nyun sewu. Berarti jenengan kali kula nek kaya ngono isih gak percaya ambek Gusti. Belum saged. Biar jenengan iki tawakal, betul-betul datang Allah. Ihsankanlah imanmu. Kalau tidak ihsan mboten saged Pak. Makanya jangan khawatir apapun biaya yang dihabiskan oleh anak-anak kita di pondok pesantren, sampean gak usah mikir apapun yang dibutuhkan. Sing penting jenengan kali kula ning omah iki tetep nggih nyambut gawe tetep Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul ngejoi imane ihsan yang disebut takwa, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang tidak panjenengan sangka. Wis ta Pak, ojo gupuh. Sebab kabeh sejatine sing agawe, sing gerakno kabeh makhluk iku cuman Gusti Allah. Hilangkan rasa kekhawatiran sampean. Dan rasa kekhawatiran ini tidak akan bisa hilang dalam hati kita manakala iman kita belum ihsan. Oleh sebab itu, untuk menjadi iman yang ihsan, pertama wa anibu lan baliyo sira ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kembalilah imanmu terhadap Allah dalam seluruh aspek apapun. Apapun gerake makhluk sing sampean dep niku, ati sampean kudu duweni rasa, duweni ihsan, yen sak temene kabeh sing gerakno iku mung Gusti Allah. Pun niku mawon sampean gejoki rapet. Ana dalilita wonten surat Al-Baqarah 256, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguhlah tali ini. Ini ya tali sampean langsung datang Allah. Setelah itu wa aslimu lahu, lan serahno seluruh masalah apapun ning dunya iki datang Allah. Artinya tawakal. Wa may yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan persoalan itu terhadap Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi seluruh masalah itu. At-Tolak ayat 3 ini tadi. Orang tidak akan bisa takwa, tidak akan bisa tawakal dengan benar lamuno imannya belum ihsan Pak. Wajib ihsan dulu.
lakukanlah keihsanan Islam keihsanan iman jenengan min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Pun Bapak Ibu kula takok, mati niku mesti teko apa mboten? Mesti nggih? Mesti. Sugih duwe jabatan mesti apa mboten? Mboten mesti. Nek mati artinya, wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang punya jabatan, janganlah hatimu angkuh dengan kekayaan, dengan jabatanmu itu, sebab semuanya itu pasti kau tinggal. Tapi satu yang tidak bisa kau tinggalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Imankanlah yang benar hatimu untuk menuju keihsanan pada Allah. Sebab inilah Pak yang menyelamatkan ruhaniyah jenengan kali kula baik di dunia hatal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun jikalau miturut Az-Zumar 54 tadi, jikalau jenengan iki kok belum mengihsankan iman, kok sudah kedatangan kematian, bagaimana ayatnya seterusnya? Summalatun sorun, jenengan kali kula tidak akan pernah ruh niki akan mendapatkan pertolongan dari Allah, nggak akan. Lebih ekstrim kejadian ruh ketika saat meninggalkan dunia ini Pak, daripada ruh ini masih ada di dunia. Cara ruh di dunia itu sewompek nek durung duwe bojo, sewompek nek wis duwe bojo durung duwe anak, sewompek nek gak duweni cekelan, sandang pangan, papan, nyambut gawe, sewompek. Lah ngoten nggih. Toh sumpek sing kaya ngene ya ana bates. Nggih napa mboten? Ad-dunya mataul ghurur. Allah mengatakan kehidupan, kenikmatan, kemewahan dunia itu bersifat al-ghurur, menipumu, alias menipu, tidak kekal. Oleh sebab itu janganlah kau angkuh dengan kemewahan duniawiyamu, sebab ini semua akan kau tinggalkan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama yang harus sampai utamakan di dunia ini hanyalah bagaimana menciptakan ruhaniyah itu ada hubungan langsung datang Gusti. Itu jalannya lewat ihsan, talinya lewat ihsan, tauhid la ilaha illa anta. Pun lah thariqahe pundi? Thariqah iku jalan Pak. Nama sholat iku thariqah, nama ngaji thariqah, mana mangan nama jenengan kerja iku, nama kerja iku thariqah, jalan. Jadikanlah jalan ini untuk ruhaniyamu bertemu Allah, berarti Allah itu bisa jenengan temui di segala aktivitas apapun, karena Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku itu lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Aku di mana-mana dan tidak kemana-mana. Artinya Pak, jenengan iki bisa menemui Allah dimanapun Anda bertempat dan apapun keadaan panjenengan. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, jadikanlah sholat itu sebagai mi'rajul mukminin, sebagai apa? Munajatmu bertemu Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai hati orang mukmin ketika sholat itu dalam keadaan bertemu Allah alias khusyuk. Tapi yun sewu, ada ayat lain, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh kerusakan
bagi orang-orang yang ketika sholat dalam keadaan lalai pada Allah. Allah ya Karim. Pak, ilmu iki jarang ustadz kiai sing gelem jabarno di tengah masyarakat umum. Jarang. Karena memang resikonya apa yang pernah sudah ku alami. Tapi kami mohon maaf, bukan memaksa sifat saya, tapi saya menawarkan. Nek jenengan yang ati cocok, ada ingin merevolusi iman, monggo. Ingin hatimu, ingin sholat sampai betul-betul khusyuk, monggo. Nek jenengan ingin sebelum meninggal, jenengan iki sudah imannya sudah ihsan, monggo. Nek ora ya monggo. Laksana, saya punya daharan Pak monggo. Nek kerso ngoten lho, mboten enten paksaan. Pun kesimpulannya Pak, kesimpulannya dalam surat Az-Zumar 54 itu, pertama, oleh sebab iman sampean kalih kula, roh iku ninggalne Allah. Akhirnya kita merasa Allah jauh. Kedua, kita tidak akan pernah ingat Allah hati ini. Selalu kita melalaikan Allah. Bahwasanya sing ngopeni jenengan kali kula, sing ngetokno nafas sampean kali kula, sing misok ndadekno mripat saged nyawang, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, badan bisa bergerak. Hak wallahi hanyalah itu dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apapun yang muncul dan timbul dalam semua makhluk itu sumbere sangka Gusti pun. Yang kedua Pak, lewat ayat ini memberikan pesan kepada kita semuanya. Ojo mati dhisik nek gak iman sampean itu sudah ihsan. Ojo mati dulu jenengan iki lamuno hati ini belum bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, syaratnya ono loro Pak, gampang. Falyamal amalan sholihan. Pupuklah imanmu ke ihsan. Pupuklah ihsanmu ke makrifat. Tingkatkanlah ilmu syariatmu ke hakikat. Setelah membawa hakikat, teruskan sampai ke makrifat. Itulah maksudnya falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Di segala aspek ibadah apapun jangan sekali-kali hatimu beriman sing gerakno ono sakliyane Allah. Jangan. Termasuk diri kita. Diri kita mengakui kalau aku iso sholat ya karena aku. Akhirnya aku iki ngaku-ngaku iki sholatku. Nah ini termasuk menyamakan saya dengan Allah. Artinya pengakuan-pengakuan apapun yang terjadi itu dari kita hilangkan. Lalu di situ akan muncul pengakuan Allah. Inilah cara untuk jenengan iki imannya menjadi ihsan. Pesan kulo sing terakhir, pesan mawon. Jenengan pun kulo anggap dulur kulo yang melebihi dulur kandung kulo. Estu Pak. Saya melihat dari arah mana? Arah ruh, bukan arah jasad. Nek arah jasad berarti on istilah dulur kan? Arah ruh, dulur seiman. Melebihi daripada dulur kandung. Saya melihat di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Di situ ada sahabat, ada teman. Disebut sahabat itu adalah sahabat yang bisa mendorong dan menarik hati sampean itu untuk mendekat bertemu Allah. Bukan yang disebut sahabat itu sebagai teman. Teman ini mengajak hatimu untuk ngopeni urusan-urusan bercinta pada kesenangan dunia. Lah,
Sampean pilih sahabat, jangan pilih teman. Pun berhubung jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya yang melebihi sebagai saudara kandung, tolong kula pesan jenengan ojo sedo dulu. Ya, ojo sedo dulu nek gak salat sampean wis khusuk. Tenan. Ojo sedo dulu lamuno iman sampean kalih kula durung ihsan. Pun ngoten mawon. Tak tutup kesimpulan iniku, sakniki kula paringi waktu tanya jawab apa materi yang sudah kami sampaikan. Bapak grup bapak 3, grup ibu 3. Pun napa sing ditangkletke, monggo kula tak duren cangkokan, leren rokokan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.